Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Suasana khasnya seperti buka puasa bersama, sahur bersama, hingga tradisi mencari takjil juga menjadikan bulan ini semakin istimewa. Marhaban ya Ramadan. Bagi sebagian masyarakat muslim di Indonesia, kegiatan berburu takjil adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Dan sebenarnya ada banyak fakta unik loh mengenai takjil. Selengkapnya akan kita ulas bersama Ima hanya di Times Review. Sobat Times Review, sebenarnya istilah takjil bukan berarti makanan berbuka loh, melainkan berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata takjil yang artinya penyegaran, dari kata ajala yang artinya menyegerakan, dan dari kata ajila yang artinya bersegera. Istilah takjil ini diambil dari hadis Nabi Muhammad yang menganjurkan umat Islam untuk segera berbuka saat maghrib tiba. Maka dari itu, biasanya takjil berupa makanan ringan yang praktis dikonsumsi sebelum sholat maghrib. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takjil terdapat dua makna, yaitu kata kerja yang berarti mempercepat dan kata benda yang berarti makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Saat ini, Ima sedang berada di salah satu pasar takjil di Jawa Timur, tepatnya di Taman Krida Budaya Jawa Timur. Di sini seperti surganya takjil karena ada banyak sekali variasi menu kuliner yang bisa Sobat Jatim Times coba. Kita beli beberapa yuk. Tradisi takjil di Indonesia mempunyai akar sejarah yang panjang. Dalam karyanya, The Aceh Hearse, Snukhurhornya mencatat bahwa masyarakat Aceh telah melaksanakan tradisi berbuka puasa bersama di masjid dengan menyajikan bubur pedas atau ibu pedah. Catatan ini menunjukkan bahwa budaya berbagi makanan saat berbuka sudah mengakar kuat dalam kehidupan Muslim di Nusantara. Tradisi takjil di Indonesia memiliki sejarah panjang yang terus berkembang. Artikel merayakan budaya berpuasa gembira dalam Suara Muhammadiyah nomor 10 tahun 2008 yang dikutip oleh suaramuhammadiyah.id menyebutkan bahwa tradisi takjil dilakukan di Masjid Kauman Yogyakarta pada 1950-an. Pada tahun 1950-an itu, organisasi Muhammadiyah mulai memperkenalkan tradisi buka puasa bersama di masjid-masjid dengan menyediakan takjil bagi masyarakat. Sejak saat itu, tradisi takjil terus dilestarikan oleh Muhammadiyah hingga akhirnya populer di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Muhammadiyah disebut memiliki peran besar dalam mempopulerkan takjil sebagai bagian dari budaya berbuka puasa, mendorong umat Islam Indonesia untuk menyegerakan berbuka di bulan Ramadan. Catatan lain menyebutkan bahwa pada pertengahan abad ke-15, Wali Songo telah memanfaatkan budaya takjil sebagai media dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Namun, catatan ini masih perlu dikaji lebih lanjut karena minimnya bukti atau sumber yang mendukung. Di Indonesia, kebiasaan menyediakan takjil sendiri sudah menjadi tradisi, baik di rumah maupun di tempat ibadah.
Masjid-masjid sering membagikan takjil gratis bagi jamaah yang berpuasa, menciptakan suasana kebersamaan dan solidaritas sosial selama Ramadan. Yap, takjil juga menjadi bagian dari budaya berbagi. Banyak komunitas dan organisasi mengadakan program pembagian takjil di jalan-jalan atau pusat keramaian, membantu mereka yang masih dalam perjalanan agar bisa berbuka tepat waktu, sebagaimana dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Seiring waktu, variasi takjil juga semakin beragam dengan inovasi kuliner yang memadukan cita rasa tradisional dan modern. Meskipun begitu, esensi takjil sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian sosial tetap terjaga. Bahkan, belakangan ini, tren berburu takjil tak hanya datang dari masyarakat Muslim. Banyak dari mereka yang tidak memeluk agama Islam juga ikut serta, menjadikan fenomena ini perbincangan hangat di sosial media. Lebih dari sekadar tradisi, fenomena atau tren ini mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Menjadi salah satu bukti, di tengah keberagaman, Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan. Di Indonesia yang kaya akan beragam dan lezatnya kulinernya ini, ada banyak sekali pilihan takjil, mulai dari kolak, gorengan, dan lain-lain. Kalau Sobat Jatim Times sukanya apa? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Times Review selanjutnya. Bye!